Patriotisme itu nilai-nilai pahlawan yang sejati ada pada diri orang tua ini. Saya mohon maaf mengatakannya dengan orang tua, karena secara usia beliau itu sedikit lebih tua dari ayah saya. Saya saat membacanya, dan memang belum tuntas membacanya karena membaca buku ini di bagian-bagian tertentu saya ulangi gitu. Termasuk misalnya pada penyamaran beliau waktu beliau disuruh oleh komandan untuk pergi menggempur di Laut Cina Selatan itu. Jadi bagi saya nilai-nilai itu perlu kita wariskan di era sekarang ini. Tapi saya memang jujur sedih karena periode dulu sejak tahun 2004 saya tidak mencermati atau tidak mendalami tokoh ini. Baru ketika Ibu Christina Salomita Lomon menyampaikannya kepada saya di saat beliau mau semacam pamit gitu, aduh, saya kayak terkejut gitu, terhenyak. Waduh, orang ini udah tidak akan ada di sini lagi. Belum terjadi apa-apa terhadap beliau ini, yang dalam pikiran saya, dalam hati sanubari saya itu layak sekali menjadi pahlawan nasional. Karena memang benar-benar beliau ini meninggal atau wafat di medan juang dengan perahu kecil, dengan alat penyamaran, perahu biasa gitu. Jadi buat saya ini sungguh-sungguh pahlawan yang nyata, yang mesti jiwanya atau semangatnya itu dihidupkan di saat sekarang ini. Saat di Kalbar ini sedang membangun, di Indonesia juga sedang membangun, tapi saya rasa pembangunan itu tidak terlepas dari peran serta dan jasa-jasa para pendahulu kita yang telah memerdekakan Indonesia sekian puluh tahun yang lalu, 77 tahun yang silam. Jadi itu bagi saya seorang sosok Amji Atta. Dan saya terkesan lagi karena beliau itu masih bujangan. Jadi tidak punya anak kandung biologis. Maka anak kandung tadi ideologis, anak kandung sosiologis, dan saya mengaku sebagai anak kandung sosiologis dan ideologis merasa bertanggung jawab Bang terhadap nama baik orang tua ini. Paling tidak itu oleh generasi muda di Kalimantan Barat mesti kenal dulu, lalu kemudian tahu perjuangan seperti apa. Kemudian kalau bisa kita bersama-sama sesama bangsa Indonesia dari Provinsi Kalimantan Barat membunyikan ini, menggaungkan ini, dan mendesak pemerintah pusat nanti untuk menobatkan beliau sebagai pahlawan nasional tersebut. Itu endingnya, seperti saya tadi sampaikan di awal pembukaan ini, pembukaan bedah buku ini. Bu, dari Ibu sendiri, apa yang bagi kami, karena kami adalah sebagai lembaga legislatif itu bertugas untuk mengusulkan, kemudian kami bisa membuat semacam penguatan dari masyarakat, dan juga tadi kepada keluarga besar saya mau menyampaikan, keluarga besar mau tidak mau harus membuat satu payung hukum, misalnya satu yayasan untuk kemudian dijadikan semacam landasan untuk memperjuangkan beliau ini. Termasuk kita tahu kan para misalnya kalau orang itu para pejuang kita punya organisasi Ampana, keluarga besar Amji Atta yang sangat beraneka ragam ini juga, dan berbagai-bagai kabupaten tadi datang dari Singkawang, dari Kepayang, dari Jawa, karena beliau juga ada keluarga dari Jogja dan segala macamnya, dari Sunda, mungkin dari Jawa Barat. Itu kami bertugas untuk membunyikan. Itu kapasitas kami sebagai lembaga legislatif. Lembaga eksekutif tadi datang, yaitu pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diwakili oleh saya kurang tahu kapasitas asisten ya, Pak Ignatius itu asisten atau apa, tapi beliau ditunjuk langsung oleh Pak Gub. Tapi Pak Gub secara hakikat waktu WA tadi kepada saya, Pak Ignatiusnya menyampaikan hakikatnya beliau sangat setuju dengan upaya kami ini. Upaya saya sebagai anggota DPD RI, bertepatan saya di Komisi 1, yang mitranya bisa saja nanti kami selain tertulis juga lisan kami sampaikan. DPD RI Kalimantan Barat yang 4 orang juga perlu diberitahukan, karena kami itu dibagi dalam alat-alat kelengkapan. Namanya alat kelengkapan itu adalah bagaimana mekanisme kami bekerja di DPD RI itu.
Kalau saya di Komite 1, Pak Kristiani di Komite 2, Ibu Erlinawati di Komite 3, dan Pak Haji Sukirianto di Komite 4 di bidang anggaran. Jadi selain kami di DPD RI 4 orang, juga nanti pemerintah provinsi harus ikut mendorongnya. Jadi dari sisi kami menyuarakan tertulis dan lisan gitu. Siap. Oke.